Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mujtahidin Sidiki dengan NPM 2001 2010267 dari kelas analisis multivariat F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data terkait penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Investasi, dan Kuantitas Transaksi terhadap Manajemen Keuangan Pribadi. Oke. Nah, di sini telah disajikan tabulasi data hasil pengumpulan kuesioner dengan skala Likert dengan 3 variabel X berupa wawasan keuangan atau literasi keuangan, dengan X2-nya kesadaran investasi, X3 kuantitas transaksi, dan Y-nya manajemen keuangan pribadi. Nah, di sini telah dikumpulkan 50 responden dengan objek penelitian mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dengan populasi seluruh mahasiswa manajemen angkatan 2020. Lalu sampel yang kita ambil adalah mahasiswa yang memiliki kedekatan pertemanan dengan pemilik kuesioner. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke olah data SPSS. Jadi seluruh data yang sudah kita kumpulkan dan kita total skor, kita jumlah skornya kita langsung copy untuk kita masukkan ke SPSS. Nah, sebelum kita memasukkan seluruh data yang telah kita copy tadi, kita harus terlebih dulu memberikan nama dan label pada seluruh variabel. Jadi kita cukup mengetikkan satu persatu, karena di tiap item yang saya miliki ada, tiap variabel yang kita miliki ada 5 item. Jadi kita tulis X1 sampai X5 dan X1 berupa total skor, lalu kita beri label literasi keuangan, begitupun seterusnya sampai Y, karena Y juga ada 5 item, dan D-nya kita masukkan manajemen keuangan pribadi. Setelah kita masukkan semuanya, kita masuk ke data view, lalu kita copy. Ini data sudah saya copy dari tabulasi Excel tadi, dan data mentah kuesioner ini sudah siap diolah untuk dilakukan uji analisis regresi berganda. Nah, untuk uji analisis regresi berganda yang pertama, kita akan masuk ke uji validitas. Jadi uji validitas digunakan untuk menilai kesahihan suatu data dengan tingkat signifikansi atau alfa 5% atau 0,05. Jadi nilai R hasil atau koefisien korelasi harus lebih besar daripada R tabel untuk mendapatkan kesimpulan bahwasanya item dalam variabel tersebut lolos uji validitas. Nah, Pearson correlation ini merupakan parameter hubungan antara item dengan total score. Nilai Pearson correlation minimal itu harus berada di atas 0,3 yang merupakan standar suatu item dalam variabel kuesioner dikatakan valid. Nah, untuk cara melakukan analisisnya cukup sederhana. Kita langsung masuk ke analyze, lalu correlate, dan divariate. Nah, setelah itu kita masukkan tiap variabel satu persatu, mulai dari item sampai total score-nya, lalu pastikan kolom Pearson tercentang, lalu signifikansinya to tail, dan flex signifikannya correlation. Lalu biarkan aja option, style, dan bootstrap dalam settingan default. Klik OK. Nah, sekarang sudah kita dapatkan output berupa hasil validitas dari variabel X1. Di sini bisa kita lihat untuk korelasinya semuanya berada di atas 0,3. Lalu untuk nilai signifikansi tutilnya juga semuanya berada di bawah 0,05, yang menandakan seluruh item dalam variabel X1 ini telah lolos uji validitas. Nah, setelah melakukan uji validitas, kita cukup mengulang untuk menguji seluruh variabel dalam uji validitas. Nanti di akhir akan saya tampilkan seluruh hasil yang sudah diuji. Untuk step selanjutnya kita langsung masuk ke uji reliabilitas. Jadi suatu data yang sudah valid belum tentu memiliki komponen yang reliable. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa data yang valid belum tentu reliable, sementara data yang reliable sudah tentu valid. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut dibutuhkan nilai Cron batch alpha harus berada di atas 0,7 untuk memenuhi persyaratan reliabilitas. Nah, untuk itu kita langsung ke step selanjutnya. Kita akan melakukan uji reliabilitas dengan cara klik analyze, lalu kita klik scale, lalu ke reliability analysis. Nah, untuk reliability analysis ini kita tes di tiap variabel tanpa menggunakan total score. Jadi kita cukup memasukkan item-item saja, lalu di scalable kita masukkan sesuai dengan judulnya, literasi keuangan atau wawasan keuangan untuk X1-nya. Nah, lalu kita langsung klik OK, karena seluruh pengaturan juga default. Nah, ini kita dapatkan nilai Cron batch alpha di atas 0,7, ini berada di atas 0,753, yang menandakan variabel untuk X1 atau wawasan keuangan reliable atau telah memenuhi persyaratan uji reliabilitas. Nah, sama halnya dengan uji validitas juga, uji reliabilitas ini cukup diulang untuk tiap variabel supaya kita mendapatkan nilai Cron batch alpha untuk seluruh variabel termasuk Y. Nah, ini hasil yang sudah saya peroleh ketika saya sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk seluruh variabel, dan didapatkan untuk uji validitas seluruh item dalam variabel memiliki nilai Pearson correlation di atas 0,3 dan signifikansi 2 ekor di bawah 0,05. Lalu untuk reliabilitas juga keseluruhan Cron batch alpha-nya berada di atas 0,7. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item dalam variabel ini di kuesioner ini sudah lolos uji validitas. Dan Oke, setelah melalui tahap validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita akan masuk ke tes uji asumsi klasik. Di sini ada 4 tes yang akan kita lakukan, yaitu tes normalitas, lalu ada multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada autokorelasi. Oke, kita akan masuk uji normalitas, uji asumsi klasik secara umum. Caranya cukup klik analyze, lalu kita klik regression, dan kita klik linear. Oke, lalu kita masukkan seluruh total score ke variabel independen dan dependennya. Jadi seluruhnya kita masukkan, mulai dari wawasan keuangan, kesadaran investasi, kuantitas transaksi, lalu dependennya kita masukkan manajemen keuangan pribadi di yang dependen. Lalu kita klik statistik dan kita centang bagian Durbin Watson ini untuk tes autokorelasi, walaupun sebenarnya
pada data cross section tidak dibutuhkan, namun tidak apa-apa, kita coba tes ini karena sebenarnya tes ini untuk data yang time series. Lalu kita juga centang collinearity diagnostic untuk tes multicollinearitas, lalu kita klik continue, lalu kita klik plot, dan untuk bagian Z-plot kita masukkan ke X, dan untuk SID kita masukkan ke Y. Lalu tidak lupa kita centang histogram dan normality probability plot untuk tes normalitas, lalu klik continue. Setelah itu kita untuk bagian yang lain dibiarkan default, kita klik OK. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini adalah data asumsi klasik. Lalu kita akan analisis satu-satu. Yang pertama di analisis normalitas, uji normalitas. Jadi uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data yang diterima apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, untuk melakukan analisis secara visual dapat dilakukan dengan mendeteksi pada histogram. Ini histogram, dan juga dapat terdeteksi pada normality plotnya. Oke, ini sudah. Oke, bisa kita lihat dari histogram ini. Jadi histogram yang berbentuk kurva menyerupai lonceng, dia bisa dikatakan normal karena histogram tersebut memiliki grafik yang dapat digunakan untuk menentukan normalitas suatu data. Jadi kalau kita lihat dari histogram ini, pola yang menyerupai lonceng menandakan bahwa data yang disajikan memenuhi persyaratan uji normalitas dan dikatakan data tersaji secara normal. Nah, selain menggunakan histogram, kita juga bisa menggunakan normality plot. Jadi normalitas data ini juga dapat diidentifikasikan melalui bagian plot. Jadi data dalam kuesioner ini dikatakan memenuhi persyaratan uji normalitas dengan metode plot karena titik-titik plot memiliki pola linier dengan garis dan memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang tersaji terdistribusi secara normal. Nah, namun analisis secara visual juga harus didukung secara statistik dengan melakukan analisis Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nanti di akhir akan kita lakukan analisis ini untuk membuktikan apakah data secara statistik juga terdistribusi secara normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke uji multikolenialitas. Jadi uji ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas atau independen. Jadi hasil uji ini didapatkan jika nilai toleransinya lebih dari 0,1, maka artinya tidak terjadi multikolenialitas. Sementara itu nilai VIF atau varian inflation factor adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai multikolenialitas antar variabel prediktor dalam model regresi. Jadi variabel dikatakan terbebas dari multikolenialitas apabila memiliki nilai VIF kurang dari 10 atau kurang dari 3 secara lebih akurat. Nah, bisa kita lihat dari data yang disajikan, dapat dikatakan tidak terjadi multikolenialitas atau tidak terdapat masing-masing hubungan antar variabel independen X. Hal ini dapat disimpulkan karena secara keseluruhan hasil yang didapatkan nilai toleransi berada di atas 0,1 semua, dan nilai VIF berada di bawah 3. Jadi data ini terhindar dari multi. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Sebenarnya ini nggak perlu uji korelasi karena data autokorelasi, karena data ini kan data cross section. Cuman sebagai pengetahuan aja nggak apa-apa kita coba, kan sebenarnya autokorelasi kan untuk data time series yang biasanya data tersebut adalah data-data sekunder, sedangkan kita akan menggunakan data kuesioner secara primer. Nah, Durbin Watson di sini ada di angka 1,811, dan itu sudah lolos uji autokorelasi karena suatu data dikatakan terbebas dari autokorelasi jika berada pada titik min 2 sampai dengan 2, dan 1,811 sudah memenuhi persyaratan tersebut karena berada di antara min. Yang terakhir kita akan menganalisis untuk uji heteroskedastisitas. Jadi uji ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi residual merupakan selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Jadi model regresi yang baik itu adalah yang memiliki sifat homokedastisitas atau terhindar dari heterokedastisitas. Nah, kita bakal melihat dari analisis scatter plot. Jadi tampilan scatter plot digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas dalam data. Nah, dari scatter plot yang disajikan dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dari data yang diuji. Hal ini dikarenakan titik plot yang tersaji berada secara menyebar dan tidak teridentifikasi untuk membentuk suatu pola tertentu. Jadi titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Namun analisis secara gambar memang perlu didukung pengujian secara statistik sama dengan yang normalitas tadi. Jadi untuk meyakinkan kita terhadap status atau hasil pengolahan suatu data, untuk itu pada perbandingan heteroskedastisitas akan kita uji Gletser untuk mendapatkan pembuktian secara statistik. Nanti akan kita uji bersama dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk untuk mendapatkan normalitasnya. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis secara statistik untuk melakukan uji normalitas dengan melakukan analisis Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan standarisasi nilai signifikansi berada di atas 0,05 atau p-value lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk caranya kita harus mencari nilai residual terlebih dahulu dengan cara analyze, lalu kita masuk ke regression, linear, lalu kita masukkan total score independen, lalu kita klik save, dan kita centang kolom unstandardized. Ini karena kita menggunakan skala Likert, jadi kita menggunakan skala Likertnya. Kalau kita untuk notasinya tidak sama, kita bisa memakai yang standardized. Jadi kita masuk mencentang di kolom standardized-nya, unstandardized. Oke, setelah itu kita klik OK, continue.
Oke, kita tinggal klik OK. Lalu kita sudah mendapatkan output untuk residualnya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan kolom residual yang pertama. Ini sama saja karena sudah pernah saya olah datanya, jadi akan menghasilkan hasil yang sama. Lalu untuk selanjutnya kita akan klik Analyze, lalu kita ke Descriptive Statistik, lalu kita klik Explore. Nah, lalu kita masukkan Unstandardized ini atau ini pun sama saja ke kolom Dependent List. Lalu kita klik Plot, kita centang histogram, lalu kita centang juga Normality Plot with Test. Oke, setelah kita mencentang secara keseluruhan, oke, kita tinggal klik OK. Lalu kita akan dapatkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk untuk membuktikan uji normalitas secara visual. Nah, kita sudah dapatkan tabel test of normality Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi dari data di atas mendukung hasil uji normalitas menggunakan analisis histogram dan analisis p-plot yang menyatakan bahwa data yang disajikan terdistribusi secara normal. Dari tabel yang disajikan dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal melalui parameter statistik karena baik secara Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Jadi signifikansinya yang Kolmogorov-Smirnov 0,2, lalu yang Shapiro-Wilk 0,810 sudah memenuhi standar untuk lolos uji normalitas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji Glatzer untuk mendukung data heteroskedastisitas secara visual. Jadi kita akan mencari absolute residual. Ini dapat kita cari dengan kita klik transform, lalu kita klik compute variable. Oke, lalu kita di function group kita pilih all, lalu di function and special variable kita pilih ABS, lalu kita input ke numeric expression. Nah, setelah itu kita input unstandardized yang tadi untuk masuk dan mendapatkan nilai absolut atau nilai mutlak. Nah, lalu target variabelnya kita tuliskan absolute residual tanpa spasi, karena kalau ada spasinya dia bakal nggak mau. Lalu kita klik OK. Nah, ini masih diproses. Nah, bisa kita lihat kita udah mendapatkan nilai absolute residual. Selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke uji Glatzer. Caranya cukup analyze, lalu regression, kita ke linear, lalu kita menginput total score variabel independen, sudah. Lalu kita menginput absolute residual ke total score independen. Oke, cukup, biarkan yang lain, kita klik OK. Nah, ini akan diproses oleh SPSS untuk mendapatkan nilai uji Glatzer. Nah, di sini sudah kita temukan tabel koefisien alfa. Jadi yang disajikan dapat digunakan sebagai pendukung analisis scatter plot tadi pada bagian sebelumnya. Dan dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya berada di atas 0,05. Jadi keseluruhannya di atas 0,05, 0,087, 0,09 dan seterusnya. Jadi melalui pembuktian statistik bisa kita simpulkan bahwa koefisien ini juga terbebas dari uji normalitas, dia lulus, dan uji heteroskedastisitasnya juga lulus secara statistik. Oke, setelah melalui seluruh tahap, kita sampai di tahap terakhir yaitu analisis regresi berganda. Caranya cukup sederhana, kita tinggal klik analyze, lalu regression, dan kita linear. Lalu kita masukkan seluruh total score dari variabel independen, dan dependennya kita kembalikan lagi di manajemen keuangan pribadi yaitu Y. Lalu untuk statistik yang sudah kita centang tadi, kita tiadakan semua karena semuanya sudah kita uji di awal. Lalu plotnya juga tidak usah, kita tiadakan semua. Oh sorry, ini juga nggak usah, histogram normality plot nggak usah. Script-nya, unstandardized-nya juga nggak usah. Lalu ketika semuanya sudah, kita klik OK. Sambil kita tunggu proses untuk pembentukannya. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari analisis regresi berganda tadi. Bisa kita lihat bahwa nilai square hasil regresi pada tabel model summary menghasilkan angka 0,445 atau 44,5%. Jadi berdasarkan angka ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1, X2, dan X3 dapat berkontribusi atau menjelaskan Y sebesar 44,5%. Sementara itu 55,5% sisanya, persentase sisanya untuk menjelaskan dan berkontribusi terhadap Y akan dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, lalu kita akan masuk ke uji ANOVA. Jadi ini merupakan suatu uji untuk uji F. Jadi dari tabel ini dapat dianalisis hasil yang ditampilkan dalam tabel ANOVA tersaji signifikansi berada pada angka 0,000 sekian. Hal ini menunjukkan hasil bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara keseluruhan atau simultan memiliki pengaruh signifikan karena memiliki signifikansi di bawah 0,05. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke uji T.
Jadi tabel ini tuh digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau bagian atau terpisah dari data yang disajikan. Nah, dapat analisis bahwa variabel wawasan keuangan atau X1 dan variabel X2-nya kesadaran investasi memiliki nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Jadi secara parsial dua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, lalu sementara variabel kuantitas transaksi atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan parsial karena berada pada titik 0,328 atau di atas 0,05. Jika kita bahas pada komponen UJF parsial pada S3 yang secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Y, hal ini dapat dikarenakan variabel tersebut tersusun kurang kuat secara item kuesioner, dan sebaliknya dapat juga disebabkan karena responden yang kurang memahami maksud dari keberadaan variabel tersebut dalam kuesioner. Lalu kita masuk ke persamaannya, jadi kalau kita persamaan regresinya kita bisa masuk ke unstandardized peta, karena tadi kita kan menggunakan unstandardized, lalu kita masuk ke konstantanya ada di 3,437, lalu di kuantitas transaksi karena dia tidak berpengaruh, tidak usah dimasukkan untuk persamaannya, jadi dia sama dengan A plus BX1 plus BX2 sama dengan 3,437 ditambah 0,407X1 ditambah 0,311X2. Oke, jika dibaca secara tabel, hal ini menunjukkan bahwa jika wawasan keuangan mengalami kenaikan 1%, maka manajemen keuangan pribadi akan naik sebesar 0,407. Begitupun terjadi pada kesadaran investasi karena hubungan mereka terjalin secara positif dan sudah memenuhi syarat untuk berpengaruh terhadap Y atau variabel yang akan diuji. Oke, kita telah melakukan seluruh uji dan data yang disajikan pada penelitian kuesioner ini sudah layak memenuhi uji validitas, reliabilitas, lalu uji asumsi klasik mulai dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi sampai terus densitas, dan juga sudah memasuki uji analisis regresi linear melalui uji R-square, uji T secara simultan, uji T secara parsial, dan juga uji F juga. Jadi secara keseluruhan data sudah teruji dan penelitian sudah dapat berlanjut ke tahap selanjutnya. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.